Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali, harus jadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang kebijaksanaan, tentang wisdom. Kebijaksanaan itu tidak didapat karena kelahiran. Tidak otomatis kalau lahir, kemudian besar, lalu menjadi bijaksana. Tidak. Kebijaksanaan adalah sebuah keterampilan, cara hidup yang harus dilatih dari waktu ke waktu dengan ketekunan, kesabaran, dan juga konsistensi. Maka tidak semua orang menjadi bijaksana. Pertama-tama, kebijaksanaan itu bukan berarti mengetahui banyak hal. Bukan. Mengetahui banyak hal hanya membuat kita menjadi lebih tahu dari orang lain. Itu bukan kebijaksanaan. Mungkin malah menjadi kesombongan karena merasa lebih tahu dari yang lain. Jadi, kebijaksanaan adalah mengetahui bagaimana menerapkan apa yang saya pelajari dalam kehidupan yang nyata. Nah, itu adalah kebijaksanaan. Contohnya adalah seseorang yang mempelajari tentang laut. Belajar tentang laut, gelombangnya paling tinggi berapa, kapan gelombang tinggi paling tinggi itu terjadi, kapan ada pasang surut, kapan ada pasang naik, kekuatan gelombang, kekuatan angin, apa saja yang ada di dalam lautan, bagaimana caranya mengatasi gelombang besar, dan apa saja yang bisa menutrisi kehidupan kita dari laut. Kita mengetahui banyak, tapi itu belum kebijaksanaan. Kebijaksanaan terjadi ketika kita pergi ke laut, duduk di pantai, menghirup udara laut yang segar, berjalan di atas pasir, kemudian merasakan gelombang laut, mengalaminya, dan kemudian bagaimana kita mengatasi yang ada di hadapan kita. Kebijaksanaan lebih berkaitan dengan mengalami, mengetahui bagaimana hidup dengan baik. Kebijaksanaan itu terungkap dalam bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengambil keputusan. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi kesulitan. Nah, di situ kemudian muncul kebijaksanaan. Kita bisa menyiasati, mengambil keputusan yang terbaik, tidak dikendalikan oleh emosi, tetapi dengan jernih mengambil keputusan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Dari situ kelihatan kebijaksanaan yang ada pada kita. Kalau kita kemudian cepat bereaksi, kemungkinan besar kurang bijaksana. Karena biasanya itu menuruti dorongan emosional. Biasanya justru orang yang bijaksana itu tidak cepat bereaksi. Dia cepat mendengarkan, kemudian mencoba melihat apa yang penting. Yang paling utama apa? Fokus pada solusi, fokus pada kebaikan, dan kemudian mengambil keputusan. Baru kemudian bereaksi. Karena itu, biasanya orang-orang bijaksana juga tidak banyak berbicara, tetapi banyak mengamati, dan kemudian mengambil keputusan dengan bertindak. Maka untuk belajar menjadi bijaksana, dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama, harus punya waktu refleksi. Duduk dalam keheningan, melihat reaksi-reaksi sepanjang hari ini. Apakah saya reaksinya emosional atau berdasarkan pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian di dalam hening itu juga bisa melihat apa yang penting dalam kehidupan ini. Dan kemudian bisa mempraktekannya dalam kegiatan yang praktis sehari-hari. Maka belajar, seminar, dan sebagainya itu baru 50% menuju kebijaksanaan. Perlu pengendapan, perlu refleksi, perlu praktek. Dan prakteknya pada ketiga hal yang tadi saya sampaikan. Bagaimana saya memperlakukan orang lain, dalam hal ini bagaimana bereaksi, apakah berdasarkan dorongan emosional, spontan, atau sungguh dalam reaksi yang sudah dipikirkan dengan matang. Dan kemudian memberikan apa yang paling penting yang bisa disampaikan. Itu pada bidang memperlakukan orang lain. Dan bidang yang lain adalah bagaimana menghadapi kesulitan. Ketika saya menghadapi kesulitan, apakah kemudian saya cemas, gelisah, takut, lalu menjadi tidak jernih dalam menghadapi kesulitan itu. Malah kemudian bisa-bisa mengambil keputusan yang keliru. Ketika menghadapi kesulitan, tantangan, situasi yang menantang, apakah saya kemudian menjadi lebih tenang? Dan kemudian melihat apa yang penting, fokus pada yang baik, fokus pada solusi, dan kemudian merespon dengan sebuah sikap yang bertanggung jawab. Tetap dalam keheningan, ketenangan. Nah, di situ akan kelihatan kebijaksanaan, akan nampak kebijaksanaan kita. Dan ini perlu latihan. Karena kebanyakan di antara kita tidak dikendalikan atau didorong, digerakkan oleh kebijaksanaan, tetapi oleh emosi. Dan ini akibatnya bisa bermacam-macam. Maka kita bisa melatih dalam bidang menghadapi kesulitan ini. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Apakah pada waktu saya mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan berdasarkan dorongan sesaat, kompulsif, otomatis, tetapi berdasarkan sebuah refleksi. Apa yang sungguh penting? Fokus pada yang baik, fokus pada solusi. Dan orang bijaksana mengambil keputusan dengan kepercayaan diri. Karena dia yakin tidak ada keputusan yang salah. Mengapa? Karena keputusan itu bisa diubah. Jadi bukan masalah salah. Nah, kalau memang tidak tepat diubah, it's okay, nothing wrong. Dan disitulah kemudian ada keputusan-keputusan yang memang diambil berdasarkan kesadaran. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih tekun, dan lebih tenang. Kesabaran itu bukan kelambanan, bukan kemalasan. Kesabaran adalah menunggu waktu yang tepat untuk merespon secara bijaksana supaya hasilnya baik untuk semua orang, semua pihak. Dan tentu ini perlu latihan, perlu waktu, perlu kesabaran. Kebijaksanaan tidak didapat dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan konsistensi. Maka kita perlu melatih kesabaran. Tidak cepat-cepat ingin melihat hasil, tetapi tekun, sabar, seperti orang bercocok tanam. Tidak bisa ada jalan pintas. Tidak bisa didorong-dorong supaya cepat menghasilkan buah. Tidak bisa. Harus ada saat-saat menunggu, menyiangi, menyiram, memupuk, dan ada kepercayaan bahwa benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan kemudian menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah kebijaksanaan. Tidak ada shortcut-nya. Tidak ada jalan pintasnya. Harus terus-menerus berlatih. Dan ini penting. Kegagalan itu justru guru yang paling baik untuk menjadi bijaksana. Seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan,
dia jatuh, dia bangkit lagi. Tapi ketika dia jatuh dan bangkit, dia sudah mulai melihat apa yang perlu dilakukan untuk keseimbangan. Dan kemudian dia jatuh lagi, belajar lagi. Jatuh lagi, belajar lagi. Jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali. Karena itu jangan takut dengan kegagalan. Karena selalu bisa diperbaharui. Ada yang terdahulu menjadi yang terakhir. Terakhir menjadi yang terdahulu. Maka harus tekun, setia, sabar, dan konsisten. Dan sungguh-sungguh melatih diri untuk bisa menerapkan apa yang kita tahu, kita mengerti dalam kehidupan sehari-hari yang konkret, yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Terutama dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi kesulitan, dan dalam memperlakukan sesama kita. Maka mari kita belajar menjadi bijaksana, dengan tekun berlatih. Banyak refleksi, tidak cepat bereaksi, tetapi dengan tenang, tekun, dan setia, melihat apa yang sungguh penting, fokus pada solusi, fokus pada yang baik. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.